Memang caranya Gibran itu memang cukup fenomenal ya. Waktu dia gereja disegel, dia cuma datengin gerejanya, dibuka segelnya, terus cool banget gitu kan bodoh amat loh gitu kan, dibuka aja serabet begitu ya. Udah ibadah lagi. Kalau yang lain kan nunggu ini, prosedur itu. Nah, kalau Gibran kan langsung aja jebret, jebret, jebret begitu ya. Nah, itu memang yang diharapkan sebetulnya kita maunya pemimpinnya ya begitu, langsung action ya. Pun boleh masuk saudara ya. Sebentar, ini ada si Ulat Ganja saya jadikan co-host ya. Ulat Ganja, terus eh, Oke, saya kasih komentar. boleh Ulat Ganja. Sebentar ya, saya sambil. Ya boleh langsung aja ngomong. Jadi begini ya, Jokowi periode pertama wali kota, pada waktu itu Demokrat berkuasa benar di Jawa Tengah. Begitu nomor 1 wali kota, mulai naiklah PDIP, ya kan. PDIP dengan Demokrat itu kan musuh bebuyut, ya kan, gara-gara jenderal kecil yang dikatakan Taufik sama SBY. Kemudian lanjut periode kedua, di-back lagi oleh si Luhut bin Sarpanjaitan, kan dagangnya bangkrut, usaha mebel. Jadi tanganin sama LBP, maka LBP dekat banget periode pertama itu. Lanjut presiden gubernur, presiden kedua, ketiga. Seolah-olah framingnya PDIP bahwa si Jokowi ini lupa diri, lupa kacang di kulitnya, puncak-puncaknya dinasti, kemudian dibully, adanya. Orang mengerti hukum, mengerti situasi politik, lama-lama, wah orang nggak simpati sama PDI. Mendukunglah si Gibran, ya kan. Terus anaknya lagi ketua umum PSI. PSI sama PDI itu musuh bebuyut itu dari tahun 2019. Jadi naiklah PSI, jadi anak-anak muda ini kan Gen Z sama Gen Y ini kan luar biasa, 50%. Memang benar itu Pastor, 52%, ya kan, Prabowo. Jawa Timur gara-gara Kofifa, begitu pulang umroh, dia langsung kasih komentar. Jadi di sana paling tinggi itu Prabowo, kemudian si si Amin tinggi juga sana. Si Ganjar paling mencerot, ya. Di mana-mana Ganjar tuh melorot, ya kan. Bandung itu benar tuh 52%. Jadi ini sekitar Jawa. Kalau kita lihat perkembangan politik sekarang, satu putaran tuh benar. Kemarin tanggal 24, apa tuh, hari Minggu Harusnya ya. bisa sih. Hari Minggu, saya lihat muka Pak Junior Tobing di depan itu. Hari Minggu PBB itu Persatuan PBB, Persatuan Bela Bangsa. Itu orang pedagang Chinese tuh dikumpulin, ngumpul deklarasi pidato lah si Hasim, karena Prabowo kan di Sumatera Utara, Gibran nggak bisa hadir. Saya lihat ada Pak Yunias Tobing itu, saya lupa cari dia pas bubaran di Hotel Said kemarin hari Minggu jam 5 mulai sampai jam 9 malam. Jadi kalau kita lihat gregetnya, sebenarnya kuncinya itu bukan Prabowo, Gibran itu Pak. Dan metafisika juga banyak yang membahas tentang itu. Auranya si Gibran tuh bagus banget itu. Jadi makin cemerlang Prabowo. Kenapa? Coba kita berpikir ya secara akal sehat. Golkar yang pentolan partai, kalau bukan dia, si Erlangga mundur loh. Kalau Erick Thohir yang didorong, Erlangga mundur dari kelompok koalisinya Prabowo. Begitulah luar biasa, terhipnotis lah kalau kita pinjam istilahnya ya. Gibran tuh luar biasa. Tapi Golkar, terutama anak-anak mudanya yang tidak simpati dengan Erlangga, mencoba lari, tapi belum tahu mereka itu situasi secara apa. Memang pemilih yang terbanyak itu kan anak-anak muda ini, yang baru besar 17 tahun. Jadi benar yang dikatakan siapa penulisnya itu 50% Prabowo. Sangat benar, target apa itu satu putaran. Kebetulan saya tim sukses juga Prabowo. Jadi
beberapa seluruh Indonesia, ya kan, relawan, nah, bukan TKN, kan TKN, TKD, terus TGK, kan, tim kampanye nasional, daerah, dan kabupaten. Jadi saya di daerahnya, Pak. Jadi sangat betul, Pak. Jadi dulu sekretariatnya di Imam Bonjol dipindahin ke Selipi, sekarang ada 5 wilayah. Jadi dipusatkan di Selipi karena di Imam Bonjol itu penyusup banyak. Jadi pada pindah. Demikian, Profesor, sekedar Ya informasi aja. memang caranya Gibran itu memang cukup fenomenal ya. Waktu dia gereja disegel, dia cuma datengin gerejanya, dibuka segelnya, terus cool banget gitu kan bodo amat loh gitu kan, dibuka aja serabet begitu ya. Udah ibadah lagi. Kalau yang lain kan nunggu ini, prosedur itu. Nah, kalau Gibran kan langsung aja jebret begitu ya. Nah, itu memang yang diharapkan sebetulnya kita maunya pemimpinnya ya begitu, langsung action ya. Nggak pakai Malah besok Kalau paslon menurut di Arion Mangaraja, Gibran jam 5 sore besok hari Rabu ya. Acara kebaktian Natalan. Tahun baru Natalan. Gibran hadir besok Rabu di Arion yang punya Utagalung. Tahu Arion ya? Enggak. Banyak yang tahu dia. Ya, Arion kalau Utagalung. Andi, Pak Tobing, Pak Pol, kalau menurut saya orang-orang ini benar ngelihat Gibran ini darah muda. Soalnya kita itu 78 tahun diatur sama orang-orang yang agak berumur tua-tua semuanya. udah tua-tua. Negara Ya, gak maju-maju. Jadi ini sekarang ada fresh blood. Kayak Eropa pemimpinnya anak-anak muda semua loh Pak, di bawah 40 semua. Exactly. Nah, kalau di Amerika ini kenapa? Malah yang paling muda sih ini ya Swiss ya, baru umur 20 berapa itu ya? Iya, soalnya orang-orang ini udah muak ini diatur apa orang tua-tua yang kan mereka hanya administrator kan soalnya kan. Kalau di Eropa ini pemimpin kan hanya administrator. Ya kan harus dari ide-ide jiwa muda ini negara bisa maju. Nah, kalau di Trump ini gara-gara apa? Gara-gara orang-orang ini jengkel, semua ini politician. Sekarang ada orang businessman, dia itu mau running the country like a business. Jadi ada neraca. Jadi nggak buang-buang duit gitu kan. Businessman kan pikirannya ini. Jadi mereka makanya itu Trump bisa. Nah, kali ini ya gara-gara Islamofobik ini Pak Paul, kalau menurut saya orang-orang udah muak Islam ini udah ngaco dunia, udah muak. Kita yang pragmatis saja ya. Kalau orang bisnis kan pragmatis dia kan. Iya, jadi kita nggak urusan agama, nggak urusan apa, pokoknya. Nggak urusan agama, pokoknya rakyat gua tenang. Kalau saya secara pribadi, ya saya Trump ini gara-gara apa? Nah, itu. Ini fixnya kapan Pak? Ini Amerika kapan Pak? November ini ya 2024 ya masih lama ya. November itu pemilihan, terus nanti pelantikannya Januari kan. Tahun depan. Ini masih polling dulu ya, masih polling ya. Enggak, ini cuman Iowa caucus. Jadi iya, kayak ini aja, kayak bayangan pemilu bayangan lah gitu ya. Nyoba air gitu loh maksudnya Pak Bo. Tapi bisa berubah dong dalam 6 bulan bisa berubah ya. Bisa berubah. Tapi more likely Iowa ini caucus ini biasanya yang menentukan sih. Iowa itu yang menang, di Iowa menang loh ternyata loh. Iya, 48%, ya kan. Nah, itu aja kalau menurut saya di Indonesia nih Gibran ya itu new blood, darah baru. Itu orang Indonesia udah muak dengan. Tapi memang yang kaget itu 50% tadi ya. Yang kaget Prabowo 50% itu kaget loh. Rakyat gak bisa makan, kerjaan gak ada, dolar udah 15.000 lebih, pusing kan. Ya, jadi rakyat kecem loh, ini Prabowo kecem loh ini. Enggak, supaya Prabowo udah berubah Pak Pol ya, udah mungkin usia segala macam ya kan, dia kan military man. Tapi dia bilang aku ini nggak perlu jabatan, aku nggak perlu duit udah banyak, ya kan. Aku nggak perlu jawaban jabatan waktu itu debat. Jadi orang-orang malah mikir iya benar ini memang dia ini orang cinta negara. Pak Andi, maju. Ya. Pak Andi mau nanya, itu kalau Donald Trump mau jadi presiden, itu kenapa dia belum
umumin wapresnya ya Pak ya? Belum. Wapres Belum, ini kan nanti masih polling belakangan. sementara kan? Nah, Wapres nanti belakangan. Kalau udah Oh, dia oh gitu. udah the sole, dia udah menang dari calon tunggal dari Republican Party. Nah, tadi berarti dia Oh, announce baik. cari. Ya mudah-mudahan Oh. wakilnya si Haley. Si Haley ditarik Kalau jadi saya- wakil. Saya kan ngikutin ini Pak Pandi, kalau tahu Infowars itu si Alex Jones. Kayaknya sih ini kayaknya mau mengarah ke Vivek Ramaswamy nih si wapresnya nih. Soalnya mereka agak-agak ngomongnya ketus gitu, terutama ke Joe Biden, ke Deep State. Mereka ngangkat isu mengenai borders, krisis fentanyl, terus perang Ukraine. Karena kan saban tiap bulan kan harus ngempanin si presidennya mulu tuh, si siapa namanya, presiden Ukraine gitu kan, itu jadi boncos gitu. Sementara ekonomi mereka nggak bagus, malah ngasih utangan ke negara luar gitu. Jadi yang paling vokal itu mereka berdua tuh dibanding kandidat Republikan yang lain gitu. Enggak, kalau menurut saya sih mendingan si Haley kan. Dia kan dulu pernah kerja sama si Trump, jadi dia tahu sifatnya si Trump. Kan Si Nikki Haley ini ya? Si Trump, Haley ini kan sama Trump ditaruh di United Nations, taruh di PBB sama si Trump. Ya Oh, kan? Nah, jadi dia udah bekerja tahu, udah sifatnya Trump tahu, udah kemana. Nah, sekarang si Ukraine itu ya, Pak Ben udah nyebut Ukraine. Ukraine ini kan zaman edan nih sekarang, gara-gara Demokrat. ya. Amerika udah ngirim 1,7 Iya, dulu billion. zamannya Donald Tapi Trump, yang Ukraine anteng-anteng aja. Anteng aja itu si Putinnya apa, si nurut kok, Putin nggak berani, kayak si anjing Putin. Rottweiler dicukuk hidungnya kan? Iya, si Putin kan hoping sama si Trump. Hopeng sama Trump. Kim Jong Un Korea Utara hoping sama si Trump. Hopeng sama Gimana Trump. sih? Ya, Nah, nurut. enggak itu loh. Sekarang Soalnya ini sih Pak, rame. soalnya pokoknya hitungnya bisnis saja. Dia nggak mau kebanyakan. Iyalah. Itu tadi prinsipnya pokoknya kepentingan, nggak mau kebanyakan retorika kan si Donald Trump ini kan. Enggak sih, gini loh Pak Pol. Sekarang yang lagi rame nih, Amerika udah nulis cek 1,7 billion dollars ke Ukraine. Tapi yang tercatat cuma 700.000. 1 billion-nya itu kemana ya? Nah, bingung kan mereka sekarang, si Demokrat, pemerintah Demokrat ini. Terus 1 billion yang gua kasih itu kemana? Nggak ada data pembukuannya, ini lagi rame nih sekarang. Tapi mereka kan sibuk ngurusin nyerang-nyerang si Trump, urusan personal bisnis segala macam. Aduh, nggak tahu deh. Orang udah nggak di kantor, udah 5 tahun masih diserang kanan kiri sama si Demokrat. Demokrat ini udah desperate, udah kehilangan muka kalau saya bilang. Soalnya nggak ada yang berani nantang si Joe Biden, udah tua kayak gitu, nggak ada calon lain. Itu loh problem. Kalau dari Demokrat si ini ya Pak, si Gavin Newsom ya, kayaknya mau dijadiin naik ya. Itu orang atau si Michelle Obama. Loh kan saya tinggalnya di Silicon Valley, Pak. Kan dia tuh temporary kan dulu jadi wali kota San Francisco. Lihat aja kota San Francisco. Yang homo Kacau, itu siapa main, itu? Yang homo Demokrat. Newsom itu orang main cewek melulu tuh orang. Bukan homo kok main cewek. Homo kok main dong. cewek. Salah. Si Newsom bukan homo. Si Newsom main cewek. Tapi Dia main satu ada perempuan. homo. Itu baik ya Pak. Tapi karena homo nggak diterima di Amerika. Oh. Yang iya, homo yang itu ini namanya. Pak, si Menteri Transportasi itu si Pete Buttigieg itu. Aku nggak tahu namanya Yang lupa. punya suami. Pokoknya Pete dia bagus dia. Dia bagus. Buttigieg. Iya. Ya itu aja Itu kalau yang dari Demokrat. Indonesia ini udah mulai melek matanya, dia mulai melihat darah baru. Kalau Pak Yus, menurut Pak Yus gimana? Benar kak omongan saya? Pengen darah baru. Pengen Ya, aku maju. baru dapat telepon panjang sih, makanya aku itu sebagian nggak ikut. Nah, ini Ya, kasih jadi Bu Ellen ini dulu ya. nih, Bu Ellen silakan. Ya,